Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengumumkan kondisi Palestina yang semakin memburuk pada Juni 2024. Dia bahkan menyatakan tidak ada satupun kalimat yang bisa menyatakan kondisi kemanusiaan mulai mengarah ke perbaikan. Hal itu diungkap Retno dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni 2024 hari ini. Menurutnya, situasi kemanusiaan di Palestina kian hari semakin parah. Retno pun menunjukkan sejumlah gambar yang memperlihatkan buruknya situasi di Gaza. Foto itu dibagikan di hadapan sejumlah anggota parlemen Indonesia yang hadir. Ia juga menjelaskan setidaknya ada 2 juta warga Palestina yang terusir dari daerahnya. Mayoritas mereka tergusur dari Gaza Utara menuju Gaza Selatan seusai Israel terus melakukan bombardir di daerah tersebut. Hingga kini, Retno mengatakan ada 36.000 orang terbunuh oleh serangan tentara Israel. Adapun mayoritas dari jenazah justru merupakan anak-anak yang menjadi korban kejahatan perang. Data juga menunjukkan 196 personil PBB terbunuh dan lebih dari 36.000 orang terbunuh. Selain itu, lebih dari 15.000 diantaranya adalah anak-anak, 82.057 orang mengalami luka-luka, dan di Gaza sendiri ditemukan 10 kuburan massal. Retno menuturkan bahwa Indonesia tetap berada di jalan diplomasi agar bisa membela keadilan dan kemanusiaan di Palestina. Karena hal itu termasuk ke dalam amanat konstitusi. Terima kasih Ibu Ketua. Ibu Ketua, anggota Komisi 1 yang saya hormati, izinkan mengenai isu Palestina, kami ingin sampaikan 2 hal utama. Yang pertama adalah mengenai situasi Palestina, khususnya Gaza dan Rafah. Dan yang kedua adalah bagaimana diplomasi Indonesia dijalankan untuk membela keadilan dan kemanusiaan sesuai amanah konstitusi kita. All eyes are now on Palestine, Gaza, Rafah. Saya mulai dengan bagian pertama, yaitu situasi Palestina saat ini. Ibu Bapak, tidak ada satupun kalimat yang dapat menjelaskan bahwa situasi bangsa Palestina mengalami perbaikan. Tidak ada sama sekali. Confirm situasi semakin memburuk. Saya ingin menunjukkan beberapa foto yang menggambarkan betapa buruknya situasi Gaza saat ini. Ibu Bapak, sejak 7 Oktober lalu, lebih dari 2 juta orang terusir. Sebagian besar mereka terusir beberapa kali di Gaza. Di awal, mereka tergusur dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Lately, dari selatan, mereka didorong untuk masuk ke utara. Dan Rafah menjadi target serangan Israel dengan alasan memburu tokoh-tokoh Hamas. Data menunjukkan 196 personel PBB terbunuh. Lebih dari 36.000 orang terbunuh, 15.000 diantaranya adalah anak-anak. 82.057 orang mengalami luka-luka dan di Gaza sendiri ditemukan 10 kuburan massal. Pelayanan rumah sakit sangat minimal. Hanya sedikit rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan. Itu pun tidak secara maksimal. Rumah sakit Indonesia sudah tidak berfungsi sejak November tahun lalu. Organisasi PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, terus diperlemah secara sistematis. Mulai dari adanya tuduhan keterlibatan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober lalu, dan tanpa menunggu adanya investigasi, beberapa negara donor membekukan bantuan ke UNRWA. Investigasi telah dilakukan dan hasilnya tidak terbukti. Dan setelah tuduhan tidak terbukti, beberapa negara telah menghidupkan kembali bantuannya untuk UNRWA. Namun, Amerika Serikat memutuskan tidak akan mencairkan kembali bantuannya ke UNRWA. Kemudian Israel.
saat ini berupaya untuk melabel UNRWA sebagai organisasi teroris dan Indonesia mengecam keras upaya ini. Sebagaimana diketahui, Ibu Bapak, UNRWA tidak hanya memberikan pelayanan kepada para pengungsi di Gaza, tetapi juga di Suriah, tepi barat, di Jordania, di Libanon, dan jumlahnya hampir 6 juta orang pengungsi. Pelemahan secara sistematis terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut ada indikasi menghabisi warga Palestina. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam paparannya di ruang rapat, Retno mengatakan bahwa Israel saat ini terus mencoba menihilkan pengungsi Palestina. Benjamin Netanyahu dikatakan oleh Retno dalam beberapa kesempatan juga ingin menihilkan konsep solusi dua negara atau two-state solution guna mengatasi konflik Israel dan Palestina. Artinya, Palestina memang akan terus dihabisi oleh Israel dan hak Palestina untuk memiliki negara secara sistematis berusaha dihilangkan oleh Israel. Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa situasi di Rafah, kota sebelah selatan jalur Gaza Palestina, yang saat ini menjadi lokasi pengungsian warga Palestina semakin memburuk. Retno juga membenarkan pernyataan Menteri Pertahanan atau Menhan yang juga Presiden terpilih 2024 sampai 2029 RI, yakni Prabowo Subianto, bahwa Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel untuk dirawat di rumah sakit Indonesia. Perihal ini, Retno mengatakan upaya-upaya tersebut memang sedang disiapkan, proses persiapan juga sudah berjalan, namun eksekusi rencana itu memang membutuhkan waktu. Terlebih seperti mencari solusi untuk mengeluarkan warga Palestina yang terluka keluar dari Gaza. pelemahan secara sistematis terhadap UNRWA tentunya berdampak tidak saja pada pelayanan kepada para pengungsi, namun lebih dari itu, yang harus dan perlu kita cermati justru adalah bahwa upaya pelemahan ini memiliki tujuan yang lebih strategis, yaitu meniadakan isu pengungsi. Jika isu pengungsi tidak ada, maka mereka, para pengungsi, terpaksa harus berada di masing-masing negara penampung selamanya. Dan isu return to the homeland bagi para pengungsi Palestina menjadi nihil. Tujuan strategis inilah yang sebenarnya dikejar oleh Israel. Selain isu pengungsi yang terus dicoba dinihilkan oleh Israel, Perdana Menteri Netanyahu di dalam beberapa kali kesempatan juga mencoba menihilkan konsep two-state solution. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Palestina memang akan terus dihabisi. Hak Palestina untuk memiliki negara secara sistematis berusaha dihilangkan oleh Israel. Situasi di Rafah, tadi Ibu Ketua menyampaikan, juga semakin memburuk. Serangan militer terus dilakukan, termasuk ke kamp pengungsi. Dan Ibu Bapak, serangan-serangan ini dilakukan di tengah keluarnya perintah dari Mahkamah Internasional atau the orders of the ICJ kepada Israel agar Israel menghentikan military offensive ke Rafah. Hal ini jelas merupakan tindakan Israel untuk melawan hukum internasional dan Indonesia mengutuk keras tindakan tersebut. Singkat cerita, situasi Palestina semakin memburuk. Israel terus melakukan berbagai upaya untuk meniadakan hak-hak bangsa Palestina. Tanah Palestina semakin digerogoti oleh settlers, sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina semakin berkurang atau shrinking. Penduduk
terus terusir dan terbunuh. Lembaga yang mengurus pengungsi UNRWA terus dilemahkan, bahkan akan dilabel sebagai organisasi teroris. Gaza sudah menjadi wilayah yang tidak layak ditinggali. Lebih 70% infrastrukturnya tidak berfungsi. Two-state solution sudah mulai digaungkan oleh Netanyahu, tidak menjadi solusi. Pengajuan keanggotaan Palestina di PBB terus diveto. Tekanan kepada negara-negara Muslim untuk mengakui atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel terus dilakukan. And most of it dilakukan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan bahwa Israel berada dalam daftar operasi yang sangat intensif di perbatasan dengan Lebanon sejak Oktober 2023 lalu, di mana pasukan Israel melakukan interaksi dengan mereka karena pergerakan Hizbullah. Netanyahu pada Rabu 5 Juni 2024 mengatakan kalau Israel siap untuk aksi yang sangat kuat di front utara. Pernyataan Netanyahu itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan di perbatasan utara dengan Lebanon sehari setelah kota-kota di utara Israel terbakar oleh pengeboman Hizbullah dari perbatasan. Pada saat yang sama, laporan media mengungkapkan kalau pemerintah Israel hari ini akan membahas peningkatan jumlah tentara cadangan, yakni menjadi 350.000 di tengah ketegangan di front utara. Kepala Staf Tentara Israel Herzi Halevi mengatakan pada hari Selasa waktu setempat bahwa Israel hampir membuat keputusan mengenai Lebanon. Halevi menuturkan penilaian situasi dilakukannya bersama Komisaris Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel Eyal Kaspi di Ken Gibor, tepatnya di perbatasan utara, yang menyatakan bahwa situasi memang sudah kritis dan perlu ada keputusan yang diambil. Halevi menekankan IDF siap menjalankan misi, terutama karena mereka telah menuntaskan pelatihan khusus untuk mengatasi front utara. בתחילת המלחמה אמרנו שאנחנו נחזיר את הביטחון הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.